Kredibilitas Polri kembali diuji. Dua peristiwa kecelakaan maut di Jakarta dan Cianjur masih berlarut-larut, bahkan menjadi sengkarut. Publik pun kini menagih transparansi dari institusi Polri. Saya tanyakan, apakah yang katanya Indonesia ini negara hukum? Anak saya seorang mahasiswa yang ibu bapaknya bukan apa-apa. Ditabrak dan meninggal. Ini seseorang entah itu siapa. Anak kami. Tolong akui transparan, lihat bagaimana ada penetapan tersangka, kemudian penerbitan SP3, kemudian penyidikan tidak jelas dari mana, itu dilakukan dalam 1 hari, Mbak. Padahal ini perkara sudah mulai dari 7 Oktober. Hasya meninggal dari 6 Oktober. Dan 100 hari Hasya itu keluarga masih mempertanyakan ke polisi bagaimana perkembangan anak saya, dan itu masih dianggap penyelidikan. Ini loh, maksud saya kita berpikir itu langsung loncat. Padahal permasalahan utama yang mau kami dudukan, ayo cek apakah proses ini sudah benar, proses penanganannya sudah benar. Di sisi lain, penetapan tersangka kepada korban yang sudah meninggal adalah hal yang tidak lazim. Jadi sebelum menentukan tersangka itu dipanggil sebagai saksi. Itu teorinya kan seperti itu. Artinya harusnya pemanggilan itu dilakukan oleh almarhum itu dalam keadaan hidup. Lah kalau keadaan meninggal sudah tidak ada. Karena pertanyaannya begini, diperiksa itu sudah dalam keadaan sehat atau tidak? Keadaan tidak sehat ya tidak bisa. Lah oleh karena itu ini suatu yang tidak lazim, makanya seorang sudah meninggal dikatakan sebagai tersangka. Hingga kini, keluarga Hasya terus berjuang membersihkan nama anaknya dari status tersangka. Selain itu, pihak keluarga juga siap membawa kasus ini ke pengadilan. Kami tetap akan terus maju sampai dengan kemanapun, sampai dengan dicopotnya status anak kami sebagai tersangka. Walaupun itu kami harus maju entah ke Bapak Presiden Jokowi atau ke Kompolnas atau ke manapun itu. Kami akan berjuang sampai titik darah kami yang menghabiskan demi untuk anak kami. Untuk mengusut kasus agar lebih terang benderang, Kapolri memerintahkan Polda Metro Jaya membentuk tim khusus agar kasus ini diusut kembali. Tim gabungan pencari fakta pun dibentuk untuk mengungkap fakta mengenai kasus ini. Polda Metro Jaya pun telah melakukan rekonstruksi ulang kasus kecelakaan almarhum Hasya, meski upaya ini dinilai terlambat karena persoalan yang sudah terlanjur menjadi polemik di ruang publik. Sementara itu, di Cianjur, Jawa Barat, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan iring-iringan pejabat Polri juga menewaskan seorang mahasiswi Universitas Surya Kencana Cianjur, Selvi Amalia Nuraini. Selvi meninggal di tempat setelah ditabrak rombongan mobil di Jalan Raya Bandung Cianjur pada Jumat pekan lalu. Keluarga korban menuntut polisi profesional dalam menyidik siapa penabrak Selvi. Keluarga menduga polisi terburu-buru menetapkan tersangka dalam perkara yang diduga menyeret oknum anggota polisi. Menurut keluarga, penabrak Selvi adalah mobil jenis MPV yang merupakan bagian rombongan polisi, tapi polisi justru menetapkan sopir dari mobil lain sebagai tersangka. Jadi memang penyidikan lalu lintas itu kalau menurut saya harus satu tingkat lebih tinggi daripada penyidikan reserse karena melibatkan saintifiknya, traffic accident investigation, kemudian forensiknya, seperti misalnya dokter dan sebagainya, bagaimana kondisi jalan dan sebagainya. Di tengah upaya Polri membersihkan citra institusi, kredibilitas Polri sebagai salah satu lembaga penegak hukum kembali diuji. Alih-alih berupaya menunjukkan kinerja yang profesional dan berintegritas, Polri justru cenderung abai
dan tidak transparansi.